Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam produktif buat kita semua. Saya Arif Rahman, dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Pada sesi yang pertama kita kali ini akan membahas mengenai ruang lingkup makroekonomi. Untuk buku rujukan atau buku referensi yang digunakan ada beberapa, diantaranya Mankiw yang berjudul Pengantar Ekonomi Makro edisi ke-7. Kemudian ada bukunya Pak Budiono yang berjudul Ekonomi Makro, ya, seri sinopsis pengantar ilmu ekonomi. Lalu ada buku Olivier Blanchard, Makroekonomik, ya. Kemudian ada buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Sang Maestro dan Teori-Teori Ekonomi Modern, ya, karya Marx Gusen. Kemudian ada buku Pengantar Ekonomi Makro karya Dr. Nano Prawoto dan Sadono Sukirno, ya, yang berjudul Makroekonomi Teori Pengantar. Kemudian ada buku Pengantar Ilmu Ekonomi Makro karya Erni Humihasana dan Danang Sunyoto. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai makroekonomi, ya, ada baiknya kita coba membedah pada sisi mikroekonominya. Karena mikro dan makro ini saling berhubungan, ya, saling berkaitan erat. Pertanyaan awal kita, apa itu mikro? Secara harfiah, mikro itu kecil, ya, seperti ini, ya, kecil di sini, ya, artinya di dalam mikroekonomi kita membahas, ya, perilaku individu rumah tangga, perilaku individu perusahaan yang berinteraksi di suatu pasar tertentu. Nah, di dalam mikroekonomi, ya, kita punya constraint, yaitu adanya keterbatasan sumber daya atau keterbatasan faktor-faktor produksi yang tersedia, sedangkan keinginan manusia itu tidak terbatas. Jadi ada dua poin. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya, yang kedua adalah ketidakterbatasan keinginan manusia. Nah, oleh sebab itu kita akan melakukan pengalokasian sumber daya yang tersedia tadi untuk dikombinasikan agar mencapai kepuasan maksimum, ya, atau dari sisi produksi kita katakan adalah mencapai tingkat efisiensi. Nah, untuk berbicara makroekonomi, kita tidak bisa melepaskan diri dari kejadian tahun 1929, ya, di mana pada tahun tersebut kita kenal dengan peristiwa Great Depression. Kondisi perekonomian Amerika Serikat, ya, pada kala itu mengalami kemunduran yang cukup hebat, periode 29 hingga periode 1933. Pada tahun 1920, sebelum terjadinya Great Depression tersebut, perekonomian Amerika Serikat itu mengalami pertumbuhan yang signifikan. Peningkatan kapasitas ekonomi yang terjadi ini memicu, ya, spekulasi dan ekspektasi masyarakat secara berlebihan di pasar saham. Puncaknya pada tanggal 24 Oktober 1929, ya, yang kita kenal dengan peristiwa Black Thursday, di mana ada hampir 13 juta lembar saham yang dipindah tangankan, yang kemudian di 4 hari atau 5 hari berturut-turut itu harga saham mengalami penurunan yang besar sebesar 22%. Di tahun 30, ya, sampai 33 itu terjadi rush, ya, di mana masyarakat mengambil uangnya, ya, secara bersama-sama, ya, akibat ketidakpercayaan dan rasa pesimisme akan masa depan. Kita bisa melihat indikator PDB realnya yang turun hingga 27%, pengangguran yang tadinya 3%, tahun 33 mencapai 25% orang yang menganggur. Lalu tingkat harga yang turun, ya, sebesar 22%. Nah, gambaran indikator-indikator tersebut, ya, menginformasikan kepada kita bahwa
permasalahan ekonomi yang panjang ini ya berdampak kepada pendapatan masyarakat ya dan berimpact kepada kelaparan, sehingga kesejahteraan yang ingin dicapai menjadi jauh dari ekspektasinya. Keadaan di tahun-tahun tersebut membuat perdebatan ya para ekonom. Pada tahun 33 John Robinson menerbitkan sebuah karya yang berjudul Economic of Imperfect Competition ya bersama dengan Richard Chamberlain, yang poinnya adalah bahwa mekanisme pasar ya di dalam persaingan atau kompetisi yang ada di mekanisme pasar itu cacat. Ya. Adanya persaingan yang tidak sempurna mengharuskan ya atau memberi gagasan kepada pemerintah untuk melakukan intervensi ya agar mengontrol dunia usaha sehingga setiap pelaku itu bersaing secara sehat. Kemudian di sisi lain ada pemikiran tandingan ya yang memang berkembang ya, yaitu Marxis, di mana pada kala itu Uni Soviet di bawah pemerintahan Stalin menerapkan sosialisme, itu perekonomian secara terpusat dan berkembang cukup baik ya. Kalau Marxis di situ menawarkan sosialisme adalah jalan satu-satunya untuk menggantikan kapitalisme pasar yang runtuh. Kemudian tahun 36 muncul suara dari Inggris ya yang membawa jalan tengah ya, dengan bukunya yang berjudul General Theory of Employment, Interest and Money. Seorang ekonom yang bernama John Maynard Keynes yang paling berpengaruh pada abad ke-20, di mana buku-buku tekstual kita sampai hari ini kita membicarakan pemikiran beliau. Keynes memberi gagasan ya pentingnya permintaan efektif. Pada kala itu pemikiran-pemikiran ekonomi secara luas itu dipengaruhi oleh mazhab klasik ya. Mazhab klasik menyatakan bahwa mekanisme pasar adalah jalan yang terbaik untuk menuju kemakmuran. Bahwa ada distorsi, ada kelebihan dan kekurangan tenaga kerja pada jangka pendek ya. Itu akan diselamatkan oleh invisible hand atau tangan tak terlihat, dan dalam jangka panjang akan tercapai kesempatan penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment. Dan itu tidak terjadi. Ya. Realitasnya kemunduran ekonomi, ya, sentralnya di Amerika dan mempengaruhi seluruh dunia ya, karena perekonomian kala itu sudah terbuka. Ini menjadi pertanyaan besar akan fondasi dari mazhab klasik ini. Nah, Keynes menawarkan gagasan yang baru di kala itu ya, bahwa permintaan efektif itu adalah utama. Ya, apalagi ketika perekonomian sedang mengalami resesi ya, bahkan depresi. Keynes melanjutkan dengan pernyataan bahwa pemerintah ya harus membelanjakan anggarannya, baik itu untuk hal-hal yang bermanfaat, yang produktif maupun yang tidak bermanfaat sama sekali. Itu sama saja akan mempengaruhi permintaan efektif ya. Tapi alangkah baiknya anggaran tersebut digunakan untuk hal-hal yang produktif ya. Sejak itu ya, makroekonomi mengalami penambahan ya, perdebatan dan perkembangan. Ada Paul Samuelson ya, seorang Keynesian, ada Simon Kuznets ya, dengan menotasikan pikiran Keynes dengan
notasi GDP-nya. Lalu ada Milton Friedman, ya, seorang monetaris dan ekonom-ekonom kekinian, ya, Mankiw, Oliver Blanchard, yang memperkaya hasanah kemakruan kita. Oke, itu gambaran, ya, apa itu mikro dan bagaimana historical makroekonomi berkembang hingga saat ini. Pertanyaan selanjutnya, apa itu makro? Ya, benar, ya. Kalau mikro itu secara harfiah itu kecil, ya makro besar, ya. Maksudnya besar di sini bahwa dalam makroekonomi kita membahas mengenai mekanisme perekonomian secara menyeluruh. Di makroekonomi, ya, kita melihat variabel-variabel kausalitas, ya, yang mana diantaranya ada pendapatan nasional, ya, konsumsi rumah tangga, ada pengeluaran pemerintah, ada tingkat harga atau yang kita kenal dengan inflasi, ya, neraca pembayaran, lalu ada siklus bisnis, ya, dan beberapa variabel makro lainnya yang saling berhubungan. Nah, makro dan mikro ini kita tidak bisa memisahkannya. Ya, secara keilmuan, ya, ada dikotomi, tapi pada sisi pelaksanaan, ya, dalam tatanan perekonomian ini saling mempengaruhi. Makro itu adalah pengejawantahan apa yang dilakukan oleh mikro. Jika mikro ini kita ibaratkan adalah pohon, satu pohon, ya, maka makro itu adalah hutannya. Jadi baiknya indikator-indikator makro itu tergantung dari apa yang dilakukan oleh mikro. Nah, pada titik ini kita coba mengurai apa saja nih mikro. Ya. Mikro itu saya, ya, misalnya mengkonsumsi suatu barang atau jasa, ya. Nah, konsumsi saya itu diikuti dengan konsumsi oleh orang banyak, ya, yang dilakukan oleh orang lain dalam satu wilayah, maka makro mengagregasikan itu. Begitu juga ketika pendapatan tadi yang saya konsumsikan, kemudian ada spare tabungan, ya. Spare tabungan ini bisa saya gunakan untuk ekspansi usaha misalnya, atau saya tabungkan kemudian perbankan menyalurkannya kepada si peminjam untuk mengekspansi usaha-usaha mereka, dan itu dilakukan secara berjamaah, maka makro mengagregasikannya. Begitu juga ketika saya melakukan pembelian barang dan jasa, ya, di supermarket, maka dihadapkan ada barang impor, barang ekspor, atau di dalam dunia usaha, ya, saya memerlukan bahan baku yang muatan impor untuk memproduksi dalam bentuk jadi. Di makro diagregasikan sebagai ekspor neto. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat, ya, itu tergambar, ya, oleh makroekonomi. Nah, kompleksitas dari aktivitas perekonomian itu makro berfungsi untuk menyederhanakannya agar mudah dipahami dan membuat pilihan-pilihan kebijakan terbaik untuk menyelesaikan masalah sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat banyak. Coba kita lihat, ya, bahwa siapa yang mengkonsumsi, siapa yang memproduksi, ya. Dalam good corporate governance, ya, itu ada 3 pihak: pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Ketiga pihak ini, ya, itu berlaku sama. Mereka memproduksi dan mereka juga mengkonsumsi. Ya. Produsen memproduksi barang dan jasa sampai di rumah, ya, sang pengusaha atau investor tadi juga melakukan pembelian untuk keperluan sehari-harinya. Pemerintah, ya, melakukan produksi dan konsumsi barang dan jasa. Pemerintah membuat fasilitas publik, jalan, jembatan, irigasi, penerangan, listrik, air, dan berbagai macam
komoditas publik lainnya. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menggaji pegawai, ya, kemudian membeli peralatan kantor dan sebagainya. Perlu mengkonsumsi. Masyarakat juga begitu, ya, atau tenaga kerja, ya. Mereka mengeluarkan pekerja ini mengeluarkan keringatnya, ya, mengeluarkan pikirannya untuk menghasilkan suatu unit produksi sampai ke rumah, ya mereka juga adalah konsumen. Apa yang dihasilkan oleh mikro tadi ini, sekumpulan mikro tadi, akan berimpact kepada agregasi makronya. Nah, oleh sebab itu, ya, ada 3 kepentingan, ya, kalau kita urai. Bagaimana merangkul ketiga kepentingan ini agar bersinergi sehingga lingkungan usaha itu menjadi sehat, ya, daya beli itu baik, ya, sehingga penawaran dan permintaan agregatnya itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, itu gambaran singkat mengenai hubungan dari makro dan mikro, ya. Tidak bisa kita pisahkan di antara keduanya. Untuk selanjutnya, ya, pada sesi-sesi berikutnya kita akan membahas mengenai masalah-masalah utama di dalam makroekonomi. Yang pertama adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Di dalam sesi pertumbuhan ekonomi ini kita akan membahas mengenai pendapatan nasional, dan kita akan membahas panjang lebar membicarakan mengenai PDB. Kemudian kita berbicara mengenai marginal propensity to consume, marginal propensity to saving, untuk memberikan gambaran dari bagaimana perilaku individu dalam merubah konsumsinya, merubah tabungannya, ya, yang nanti akan bersambung kepada efek pengganda atau multiplier effect, ya, dari suatu sistem perekonomian. Berikutnya kita berbicara soal pasar barang, pasar uang, dan pasar tenaga kerja, ya. Lalu kita berbicara mengenai inflasi dan pengangguran. Kita berbicara mengenai kurva agregat supply dan agregat demand, di mana lahirnya kurva ini adalah dari ketidakmampuan kurva Phillips dalam menjawab permasalahan yang timbul, yaitu stagflasi pada tahun 70 hingga 80, di mana keadaan pada saat itu terjadi boom minyak. Di sesi ini, ya, sesi inflasi, kita akan membicarakan kuantitas uang, ya. Lalu kita membicarakan mengenai aspek suku bunga, ya, dan cara perhitungan inflasi tentunya. Di sesi pengangguran, ya, apa itu orang menganggur, ya, apa itu angkatan kerja, kesempatan kerja, apa yang dimaksud dengan orang yang bekerja, apa-apa saja istilah dalam orang bekerja yang diterbitkan oleh BPS misalnya. Lalu apa itu penduduk usia kerja, ya, apa itu pengangguran terbuka, apa pengangguran sukarela, ya, kita membicarakannya pada sesi itu. Lalu kita berbicara mengenai perekonomian terbuka, yaitu soal neraca perdagangan dan neraca pembayaran, ya. Di dalam sesi ini, ya, singkatnya, neraca perdagangan itu, ya, merupakan bagian dari transaksi berjalan, ya. Selain neraca barang, ada neraca jasa, ada pendapatan primer dan pendapatan sekunder. Nah, transaksi berjalan ini merupakan bagian dari neraca pembayaran, ya. Selain transaksi berjalan, juga ada transaksi modal dan finansial. Transaksi finansial dipecah lagi menjadi 3, yaitu investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya. Nah, bagaimana misalnya pemerintah berhutang, atau ketika ada perusahaan asing yang menanam modalnya langsung, ya, di wilayah kita, itu ranahnya di
investasi finansial misalnya. Nah, setelah kita mendapat gambaran penuh ya terkait variabel-variabel makro tadi, kita coba melangkah untuk membicarakan perekonomian secara keindonesiaan. Kita membahas pembangunan ekonomi di Indonesia dan sistem ekonomi yang sedang berjalan di Indonesia, sehingga kita mendapatkan gambaran yang komprehensif terhadap makroekonomi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada sesi pertama kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, salam produktif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.